Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki siratal mustaqim, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, para siddiqin, dan juga orang-orang soleh. Salah satu cara kita untuk bisa istiqomah di atas siratal mustaqim tentu mempelajarinya, mana jalan para nabi, mana akhlak para nabi, terkhususnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengikuti beliau. Nah, alhamdulillah, kajian kita adalah salah satu upaya kita untuk meneliti bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menitinya. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami, kemudian juga diberi kemudahan untuk mengamalkan. Baik jamaah sekalian, kita masih di kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibu fit Ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang guru dan metode beliau dalam mengajar. Metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Jamaah sekalian, kita masuk pada Asalibuhu sallallahu alaihi wasallam fit Ta'lim. Masuk langsung pada poin bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar, uslub beliau seperti apa. Kita sudah sampai pada uslub yang ketiga. Yang pertama dulu saya bacakan, ta'limuhu Sallallahu Alaihi Wasallam bisirah al-hasanah wal khuluqil azim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, yaitu dengan memberikan teladan yang luar biasa dan akhlak yang baik. Dan memang ini merupakan pondasi taklim, yaitu teladan dari seorang guru. Teladan dari seorang guru. Seorang guru yang mampu memberikan teladan kepada murid-muridnya, maka dia dengan mudah untuk menanamkan akhlak kepada murid-murid beliau. Dan Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi murid-murid beliau. Baik itu bagi para sahabat beliau, bagi keluarga beliau, demikian juga bahkan kepada masyarakat sekitarnya, hatta orang-orang kafir yang pada akhirnya membuat orang-orang non-muslim masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Sebagai sebuah contoh jamaah sekalian, ada salah seorang yang bernama Ibnu Sya'nah. Dia adalah orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Suatu waktu dia itu mencoba ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Salah satu caranya adalah beliau meminta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang merupakan kepala rumah tangga Nabi Muhammad SAW, dalam maksudnya kepala dapur ya. Jadi yang ngurus urusan dapur Nabi Muhammad itu ada sahabat sendiri, namanya Bilal bin Rabah. Sehingga istri-istri beliau ketika membutuhkan sesuatu berupa kebutuhan pokok dan mungkin Nabi Muhammad banyak urusan, maka mereka melapor kepada Bilal. Nanti Bilal yang mencarikan. Nah, kalau di akhir bulan atau di awal bulan, nanti Bilal akan memberitahu kalkulasinya kepada Nabi.
Ya Rasulullah, habisnya sekian-sekian. Ibunda Aisyah tambahannya sekian, Ibunda Hafsah sekian. Jadi yang menghitungnya adalah Bilal bin Rabah. Nanti tinggal Nabi Muhammad SAW membayar, atau dengan cara apalah beliau membayar, ma'asyiral muslimin, ya. Nah, orang Yahudi ini meminta kepada Bilal, Bilal, kalau kamu butuh pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, pinjamlah sama saya. Dan Bilal pun mengiyakan, bolehlah suatu waktu nanti. Karena ditawari, akhirnya Bilal itu benar-benar pinjam kepada orang Yahudi tersebut. Nah, ternyata orang Yahudi ini agak licik sedikit, ya. Agak licik. Sebelum hari H jatuh, ya misalkan besok harus bayar, maka hari ini si Yahudi ini datang menagih Nabi. Dan menagihnya itu dengan cara yang tidak beradab. Di mana? Di masjid Nabi. Saat itu beliau sedang duduk bersama dengan para sahabat. Dia begitu masuk pintu masjid, langsung meneriaki Rasulullah, "Ya Muhammad, bayaran hutangmu." Ya, Anda bayangkan diteriakin di hadapan orang banyak. Kalau bahasa kita sekarang, ya dipermalukan betul Rasulullah SAW. Urusan hutang, seorang pemimpin, ya mas kalian. "Ya Muhammad, bayaran hutangmu." Tidak cukup sampai pada teriakan, dia malah melanjutkan, "Inna ibda Abdul Muthalib." Sesungguhnya keturunan Abdul Muthalib mutil, memang suka menunda-nunda bayar hutang. Anda bayangkan, sampai kakek Nabi Muhammad yang telah wafat dibawa-bawa untuk menagih hutang. Tidak berhenti sampai di situ. Dia datang menemui Nabi. Di saat itu Nabi bersama dengan para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia memegang kerah leher baju Nabi Muhammad SAW sambil mengata-ngatai Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bayaran hutangmu." Memang keturunan Abdul Muthalib itu suka menunda-nunda bayar hutang. Itu yang membuat Umar marah, karena melihat Rasulullah diperlakukan dengan cara yang kasar. Maka Umar saat itu membawa pedang. Maklum dulu pedang kan aksesoris, ibarat kita nih bawa HP lah kemana-mana, ya. Umar itu mengeluarkan pedangnya, dimasukkan ke dalam sarungnya. Kemudian Umar pun gak tahan, seraya beliau berkata, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala, ahakada taf'alu bin nabi?" Beginikah kamu beraninya memperlakukan Nabi di hadapanku? Apa kata Umar? "Kalaulah bukan karena ini masjid dan ini di hadapan Nabi, niscaya kepalamu sudah tidak di tempatnya." Itu kata Umar, mengerikan sekali, ya. Tapi yang uniknya Rasulullah justru berkata begini, "Ya Umar, ghairu hada nahtaju ilaik." Selain kata-kata ini yang kami butuhkan sekarang. Ini bukan kata yang tepat, ya Umar. Umar heran. Lah terus, yang tepat apa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? "Ya Umar, katakan kepada penagih hutang ini supaya menagih dengan cara yang baik dan kata-kata yang santun, dan sampaikan kepada yang punya hutang," maksudnya beliau, "agar segera membayar hutangnya dengan santun, dengan lemah lembut." Saat itu Nabi Muhammad punya hak untuk marah, diperlakukan dengan cara yang tidak sopan. Beliau punya hak di tempat beliau sebagai seorang penguasa. Tapi Nabi Muhammad justru memperlihatkan bagaimana akhlak hilm, santun yang luar biasa. Dan ketika mendengarkan kata-kata Rasulullah ini, tiba-tiba Ibnu Sya'nah ini langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Dia bersyahadat di hadapan Nabi. Itu yang membuat Umar heran dan mengatakan, "Wahai Ibnu Sya'nah, kamu mempermainkan kami setelah kamu memperlakukan Nabi dengan cara yang tidak sopan, dan kamu bersyahadat di hadapan kami." Apa jawaban Zaid atau Abdullah atau Zaid Ibnu Sya'nah, yang dikenal namanya Ibnu Sya'nah? Dia bilang, "La ya Umar, tidak wahai Umar, tidak ada niatku untuk mempermainkan kalian. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, aku telah membaca Injil. Semua sifat-sifat Nabi yang disebut-sebut dalam Taurat dan Injil sebagai Ahmad, orang yang sangat terpercaya, yang sangat terpuji, itu ada pada Muhammad, baik fisiknya maupun akhlaknya. Tinggal satu yang belum saya buktikan selama ini." Apa itu? "Hilmuhu," kelembutannya, "inda godobi," di tempat di mana dia itu bisa untuk marah, punya hak untuk marah, dan punya kemampuan untuk melampiaskan rasa marahnya. Dan saya sekarang membuktikannya. Makanya saya bersaksi bahwa dia benar-benar seorang nabi.
Ini namanya apa? Khuluqul hasan, akhlak yang baik, ya mas kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin, akhlak yang baik dan kebijaksanaan yang luar biasa inilah yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya, yang betul-betul membekas kepada para sahabat. Beliau ngajarkan langsung bagaimana keadilan beliau. Contohnya jamaah sekalian, ketika beliau pernah menaklukkan kota Makkah bersama para sahabat tahun 8 Hijriah. Pada saat itu ada salah seorang gadis dari kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum itu klan tertinggi kedua setelah Bani Hashim. Sama-sama Quraisy. Sama-sama suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu ada keluarga, klan, ada famnya. Nah, ini ada famnya Bani Makhzum. Nabi kan Bani Hashim, tertinggi. Nah, Bani Makhzum ini jemaah sekalian termasuk yang bersaing dengan Bani Hashim. Suatu waktu tadi gadis mereka mencuri dan curiannya itu sudah sampai nisab. Sementara saat itu Makkah sudah berubah menjadi negeri Islam karena Makkah baru saya ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah berlaku syariat Islam. Sudah berlaku syariat Islam. Itu namanya negeri Islam jemaah sekalian. Kalau negeri yang mayoritasnya muslim tapi tidak terlaksana syariat Islam secara utuh, itu namanya negeri umat Islam, ya, Darul Muslimin, negeri muslimin. Ya, maksudnya negeri yang wilayahnya dihuni oleh umat Islam, mayoritas umat Islam, itu namanya Darul Muslimin. Kalau Darul Islam itu beda lagi. Darul Islam memang hukum Islam berlaku. Nah, jemaah sekalian, akhirnya mereka ini berpikir, kalau seandainya gadis kita ini dipotong tangannya karena mencuri, itu aib bagi kita. Kita klan tertinggi, dihormati di kota Makkah. Apa kata dunia kalau bahasa sekarang? Apa kata orang kalau sampai ada anak gadis kita yang dipotong tangannya? Nah, ma'asyiral muslimin, akhirnya mereka mencoba untuk mencari solusi. Bagaimana solusinya? Satu-satunya solusi mereka mencoba untuk melobi Rasulullah SAW. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang berani melobi Nabi dalam urusan ini? Mereka mengatakan yang paling dicintai sama Nabi dan anak yang berani itu adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ini semangat muda anaknya. Ya, usia baru belasan tahun lah, mungkin 18 sampai 19 tahun. Tapi kecerdasan luar biasa. Kita lobi Usamah aja, biar nanti Usamah yang melobi. Baik, mereka pun menemui Rasulullah SAW. Kemudian mereka menemui Usamah dan mereka menceritakan apa yang mereka inginkan dan mereka bilang, Usamah, kami disuruh bayar ganti potong tangan apapun, mau berapa ekor unta kami siap, asalkan jangan potong tangan. Jadi bahasanya sekarang merubah syariat. Apa kata Usamah? Baiklah, saya akan lobikan kepada Rasulullah. Dengan semangat sebagai seorang anak muda yang ingin menolong suatu masyarakat, maka Usamah ini kemudian pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan beliau cerita, ya Rasulullah, pemuka Bani Makhzum datang kepada saya bla 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 bla, dan mereka meminta supaya hukum potong tangan diganti dengan bayar denda entah berapa ekor unta, mereka siap asalkan tangan gadis mereka jangan sampai dipotong. Ya, maka Nabi Muhammad SAW merah padam mukanya. Ada yang mengatakan memotong tangan, ada yang mengatakan gadis Bani Makhzum ini menonjok seorang perempuan sampai giginya patah. Luar biasa tonjokannya ya. Kan seharusnya kisos ya. Saya ambil salah satu kisahnya aja. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada saat itu Rasulullah merah padam mukanya dan mengatakan, kumpulkan orang-orang Madinah. Orang-orang Makkah, dikumpulkanlah orang-orang Makkah, dan Nabi berdiri berpidato dan beliau mengatakan, demi Allah, sungguh aku tidak akan kompromi dalam syariat. Andaikan Fatimah binti Muhammad, putri beliau sendiri yang sangat beliau cintai, sarakat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak ada wanita yang lebih mulia daripada putri Nabi. Artinya semulia itu saja, tetap Nabi tegakkan syariatnya, dan tidak ada yang lebih mulia daripada keluarga Nabi. Ya, tidak ada yang lebih mulia dari keluarga Nabi. Itu akan kepotong tangannya kata Rasulullah. Nah, ini apa teladan Nabi dalam keadilan menegakkan syariat ini kemudian oleh murid-muridnya di kemudian hari diikuti. Salah satunya adalah Khalifah Umar. Umar itu orang yang sangat adil. Keadilan beliau itu dikenal sepanjang sejarah. Salah satu keadilan yang digambarkan adalah pernah beliau mendengar
bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Umar sebagai amir di Mesir, semacam presiden di Mesir, itu menegakkan hukum had kepada putranya Umar sendiri. Jadi putranya Umar ketahuan mabuk. Ya, putranya khalifah mabuk. Akhirnya ditegakkan hukuman, dicambuk sebenarnya. Tapi dicambuknya itu di ruang tertutup. Kan seharusnya had ditegakkan di hadapan orang banyak. Karena had itu sebagai pelajaran bagi yang lain. Entah itu rajam, cambuk, jilid, takzir dan lain sebagainya di depan orang umum. Agar yang lain itu bisa mengambil pelajaran. Nah, tapi karena Amr bin As melihat bahwa ini adalah putra Amirul Mukminin, nanti kewibawaan beliau bagaimana? Demikian juga kewibawaan Islam, yang mana bapaknya seorang pemimpin tertinggi Islam pada saat itu. Umar mendengar, dan akhirnya Umar mengirim surat, memanggil Amr bin As ke Madinah. Ya Amr, saya mendengar bahwa engkau menghukum anakku dengan cara seperti ini di sebuah ruang tertutup. Ya Amirul Mukminin, kenapa? Saya khawatir kewibawaanmu itu akan tercoreng. Apa kata Umar? Umar tidak peduli tercoreng apa tidak. Yang penting tegakkan sebagaimana Rasulullah menegakkannya di hadapan orang banyak. Anakku cambuk lagi di hadapan orang banyak. Kalau tidak kamu yang saya cambuk, kata Umar. Masya Allah. Adilnya luar biasa. Ini keberanian Umar, keadilan yang luar biasa. Baik, yang kedua jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'limuhu asy-syara'i bit-tadrij. Dalam menjelaskan syariat, Nabi sangat memperhatikan tahapan. Jadi enggak orang baru masuk Islam kemudian beliau menyampaikan semua syariat. Orang baru syahadat langsung diceramahi 3 jam misalkan terkait masalah syariat. Mbak, jenengan udah masuk Islam, jenengan kudu pakai jilbab. Nah, jilbab niku ciri-cirinya harus tutup dada. Terus nggak boleh juga pakai baju ketat. Baju ketat nanti haram, Mbak. Jadi harus pakai jubah. Nah, jubah itu harus sunnahnya warna hitam, Mbak. Bla bla. Itu nggak benar ya Mas Elian. Yang penting dia masuk Islam dulu. Karena itu menyelamatkan dia dari neraka. Makanya para ulama mengatakan makruh bahkan haram mengundur-ngundur mengundur-ngundur menerima orang masuk Islam. Artinya misalkan nanti masuk Islamnya ini aja ya, pas nanti nikah ya, syahadat di depan umum. Gak boleh. Kenapa demikian? Karena setiap detik dia dalam kekafiran itu dosa bagi dia dan dosa juga bagi orang yang mengundur tadi. Satu. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin bahwa minggu depan saat dia akad dia masih hidup? Kalau dia meninggal sebelum dia masuk Islam, bagaimana coba? Kan dosa. Makanya udah masuk Islam saja. Bahkan kata para ulama mengatakan kalau seandainya kan sunnahnya kan salah satu kewajiban orang yang masuk Islam kan mandi. Kalau seandainya memang mandi itu susah, ya susah dapat, udah masuk Islam saat itu juga. Mandinya kapan-kapan aja. Iya. Jadi tidak boleh. Karena tadi ya, setiap detik dan setiap nafas dalam kekafiran itu dosa bagi dia dan dosa bagi orang mengundurnya. Nah makanya Ma'asyiral muslimin, beliau tadrij, bertahap dalam menyampaikan dakwah. Ya kalau seandainya masyarakat masih terbiasa dengarkan musik misalkan, sholat baru belajar, bahkan nutup aurat aja baru belajar, udah yang penting mereka sholat dulu. Bertahap bukan berarti diam. Karena hari ini ada orang selama 5 tahun bertahap, tapi urusan-urusan seperti itu nggak disampaikan ya. Kekhawatiran yang tidak beralasan. Khawatir nanti begini, khawatir nanti begini. Nah, Ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita sampaikan. Baik. Yang ketiga, sebentar, bertahap ini sebagaimana wasiat Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz itu diutus oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah ke Yaman. Apa kata beliau? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Hendaklah yang menjadi poin pertama dakwahmu adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah.
Kalau seandainya mereka mengerjakan ini, maka beritahu mereka, Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kalau mereka sudah melaksanakannya, bertahap. Ya, kalau mereka sudah melaksanakannya, beritahu mereka bahwa mereka diwajibkan puasa dalam sebulan dalam setahun. Ya. Kemudian kalau mereka sudah melaksanakannya, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Jadi Nabi mengatakan kalau mereka sudah mengerjakan, bertahap masyarakat muslimin. Ya, bertahap sekali lagi dalam menyampaikan dakwah. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riayatu fit ta'lim wal bu'danil imlal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan kajian ataupun taklim, dan beliau menghindari kebosanan, terutama durasi waktu. Kalau tadi terkait masalah tema, yaitu bertahap tadi. Kalau ini terkait masalah durasi waktu, beliau seringkali nasihatnya pendek tapi sempurna, jawami'ul kalim. Kata Ibnu Abi Halah, salah seorang sahabat, ketika diminta oleh Hasan untuk menceritakan bagaimana karakter Rasulullah, beliau mengatakan, kalamuhu laisa biqasirin wala bitawilin. Nabi kalau berbicara itu enggak pendek banget sampai enggak bisa dipahami ucapannya, wala bitawilin, enggak panjang banget sampai membosankan. Udah, dua-dua di antara duanya. Tidak terlalu lama juga dalam kajian sehingga membosankan, dan tidak terlalu pendek sehingga tidak memahamkan. Ini Rasulullah SAW, ya. Jemaah sekalian, kemudian yang keempat. Nah, sekarang kita masuk poin yang keempat. Riayatuhu al-furuq al-fardiyati fil muta'allimin. Ini sudah sebagian. Kita tinggal mengulangi sebagian aja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing muridnya, baik secara ilmiah, kemampuan, kecerdasan, atau kondisi ekonominya, atau kondisi keluarganya, sehingga jawaban Nabi itu berbeda-beda. Ini bukan pelin-pelan, satu pertanyaan kadang jawabannya beda, sesuai dengan kondisi, selama itu bukan perkara iman dan kafir, bukan perkara syirik, ya, hal-hal yang sifatnya kewajiban. Saya berikan contoh jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW itu. Yang kemarin kita sampaikan salah satunya adalah apa? Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sebagian sahabat ilmu, tapi nggak disampaikan kepada sebagian yang lainnya. Salah satunya misalkan ya, Rasulullah pernah bersabda kepada Mu'adz, karena Mu'adz ini orang yang cerdas, maka kadang materi yang beliau sampaikan kepada sahabat yang cerdas beda dengan sahabat-sahabat yang mungkin standar kecerdasannya beda, agak tidak selevel Mu'adz. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, saya dengarkan panggilanmu dan aku penuhi Rasulullah. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Iya ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik, saya penuhi panggilanmu dan saya dengarkan ya Rasulullah. Ya Mu'adz, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan fi min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Wahai Mu'adz, siapapun di antara hamba Allah yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah pasti mengharamkan bagi dia itu neraka. Pasti diharamkan neraka baginya. Mu'adz langsung mengatakan, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru? Boleh aku beritahu orang-orang lain supaya mereka itu bergembira? Apa jawaban Nabi? La idan yattakil, jangan, nanti mereka itu yattakil, akan bersandar dengannya. Maksudnya tidak mau mengerjakan yang lain, yang penting udah syahadat ya.
Udah syahadat. Dan Mu'adz mengatakan setelah Rasulullah wafat, sebelum Mu'adz meninggal, Mu'adz menyampaikan hadis ini karena khawatir beliau berdosa menyembunyikan ilmu. Coba Anda bayangkan, sebagian ilmu beliau sampaikan kepada sahabat, tapi tidak disampaikan kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena perbedaan standar dalam memahaminya. Kalau Mu'adz memahaminya, Mu'adz tetap sholat, Mu'adz tetap puasa, Mu'adz tetap semangat melaksanakan perkara-perkara sunnah. Ya, jadi ini yang membedakan antara Mu'adz dengan sahabat-sahabat lainnya. Jadi Mu'adz paham kalau la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Demikian juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada konsekuensinya. Beliau paham apa makna ilah. Tuhan itu apa? Hari ini banyak orang yang memahami bahwa Tuhan itu adalah yang disujudi dan dirukui saja. Jadi kalau nggak disujudi dan nggak dirukui bukan Tuhan. Padahal Tuhan itu macam-macam ya mas kalian. Kalau seandainya ada orang yang itikaf di bawah pohon, mengharapkan keberkahan di pohon, di itikaf di bawah pohon tersebut, itu juga menjadikan pohon tersebut sebagai ilah. Ya, orang datang ke kuburan dan dia meyakini bahwa kuburan tersebut memberikan keberkahan bagi dia. Ya, dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai ilah, Tuhan. Jadi la ilahanya nggak bermakna. Sebagaimana dulu ketika para sahabat begitu keluar dari Makkah untuk menuju perang Hunain, di tengah jalan mereka menemukan sebuah pohon, menemukan sebuah kaum kabilah orang-orang Badui musyrik. Mereka ini memiliki sebuah pohon sidir, yaitu pohon bidara. Pohon bidara itu lumayan besar, kemudian lebat. Nah, orang-orang musyrik itu menggantungkan senjata dan semua peralatan perang maupun berburu mereka di pohon sidir tersebut. Mereka menyebutnya dengan Dzatu Anwat. Dan mereka meyakini kalau menggantungkan senjata atau apalah di situ nanti ada nilai lebihnya, ada keberkahannya, jamaah sekalian. Ya, ada keberkahannya. Padahal Rasulullah nggak pernah menjelaskan itu, nggak ada dalilnya juga. Akhirnya para sahabat yang baru masuk Islam di Fathu Makkah, orang-orang Makkah ini melihat kejadian tersebut, lantas mereka bilang begini, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, mbok kami dibuatkan dzatu anwat sebagaimana mereka ini memiliki dzatu anwat yang bisa mereka gunakan untuk menggantung senjata. Ada riwayat mengatakan bahwa para sahabat mengatakan demikian ketika mereka melewati pohon bidara yang lain yang lebih rindang atau sama rindangnya daripada pohon Dzatu Anwat milik orang-orang musyrik. Ya Rasulullah, mbok kami juga dibuatkan Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Apa jawaban Nabi? Allahu Akbar, innaha sunan, laqad sa'altumuni kama sa'ala Banu Israil Musa. Allahu Akbar, kata Nabi, itu tradisi jahiliyah. Kalian telah meminta kepada saya sesuatu yang pernah diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Jadi suatu waktu Bani Israel setelah bebas dari laut, mereka berjalan menuju Baitul Maqdis setelah Firaun mati, tewas, ditenggelamkan oleh laut, tenggelam di laut ya. Nah, mereka ini dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, itu di tengah jalan menemukan sebuah kabilah atau sebuah suku yang memiliki beberapa arca dan beberapa yang disembah. Ada pohon, ada batu yang mereka keramatkan, ada patung yang mereka pahat, dan mereka ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka beribadah dengan cara apa? Duduk, cuma duduk, nggak sujud, duduk aja duduk. Jadi kalau duduk di bawah situ mungkin ada diyakini apalah, mungkin wajahnya tambah tampan, kulitnya tambah putih atau apalah ini ya. Atau rezekinya tambah banyak. Nah, akhirnya Bani Israil ini bilang gini sama Musa, ya qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, mbok kami dibuatkan Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Jadi walaupun tidak sujud kepada patung, tidak sujud kepada pohon, tetap disebut ilah. Kapan? Ketika diibadahi. Dan bentuk ibadah nggak selamanya sujud dan ruku, tapi apa? Berdiam atau itikaf itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Jadi kalau ada orang menyembelih sebagai sebuah persembahan kepada sesuatu, dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai ilah. Dan Rasulullah menyamakan permintaan Bani Israil sama dengan permintaan para sahabat. Jadi pohon itu juga disebut ilah. Kapan? Ketika diibadahi dengan cara
apapun, salah satunya dengan cara tadi ngalap berkah dari pohon. Ya. Itu adalah ilah. Ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah sekarang malah lebih parah. Malah mereka datang ke kuburan, kemudian mengharapkan keberkahan dari kuburan. Dengan alasan, kan yang penting itu kita meyakini kuburan sebagai sebab, sementara keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kan enggak syirik. Itu persis ungkapan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ya, kata mereka apa? Allah mengatakan wa ya'buduna ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, tadi ya macam-macam ibadahnya, dengan wukuf, kadang dengan tawaf, kadang dengan menyembelih, itu ibadah semuanya, ya. Dan mereka yakin itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Lah terus ngapain mereka beribadah? Jawab mereka apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka nanti yang akan melobi kebutuhan kami kepada Allah. Jadi kalau mereka doa lewat perantaraan itu, mereka yakin nanti cepat sampainya. Kalau sekarang semacam ordal lah, orang dalam. Jadi kalau mengajukan proposal ke balai kota harus ada ordalnya gitu ya. Atau DPR harus ada ordalnya, kalau enggak nanti repot, tidak sampai-sampai. Nah, mereka menjadikan sesembahan-sembahan tadi sebagai ordal, orang dalam yang bisa melobi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin yang memberikan manfaat dan madarat bukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menambah rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu zulfa yang akan mendekatkan kami kepada Allah, sufa'a yang akan melobi kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini ada orang yang beralasan kalau ke kuburan atau ke petilasan sunan siapa, kemudian syekh siapa, kiai siapa, ya selama nggak meyakini mereka yang memberikan syafaat, ya nggak syirik toh. Lah kata yang sama pernah diucapkan sama orang musyrik pada zaman dulu, ya. Mereka juga nggak yakin kalau pohon-pohon tadi, demikian juga batu-batu yang mereka keramatkan dan patung-patung itu memberikan manfaat membuat. Mereka nggak yakin. Kalau ditanya siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, mereka pasti menjawab, kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, jawabannya apa? Allah. Ya. Terus kenapa mereka sembah? Tadi ordal, butuh orang dalam. Ya. Tapi kan beda, orang dulu kan nggak pernah syahadat, orang zaman sekarang kan syahadat. Jadi nggak bisa dong kita vonis itu adalah perbuatan syirik. Lah bedanya di mana? Orang dulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. La ilaha berarti nggak boleh bertakarub menggunakan patung. La ilaha nggak boleh berdoa lewat perantaraan kuburan. Mereka paham mana ilah itu karena itu bahasa keseharian mereka. Makanya mereka ogah untuk mengucapkannya karena itu bertentangan dengan tradisi dan budaya yang sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Sama aja. Kalau dulu orang paham maknanya maka tidak mau mengucapkannya. Kalau sekarang nggak paham maknanya dan melanggar konsekuensinya. Lah berarti kita ini sama dengan memvonis musyrik banyak kaum muslimin? Enggak, beda. Menjelaskan hukum dengan memvonis orang itu beda. Kalau menjelaskan hukum kayak gini. Adapun memvonis satu persatu pelakunya belum tentu kita bisa kafirkan. Boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia bodoh, boleh jadi salah takwil, boleh jadi dia taklid kepada orang yang dianggap lebih alim dan lebih soleh, dan itu semuanya mawane, penghalang yang menyebabkan dia tidak bisa kita vonis di dunia sebagai orang musyrik, nggak bisa. Lah terus biar Allah sendiri yang memvonis di hari kiamat nanti. Jadi bedakan antara takfirul mutlak, maksudnya menjelaskan secara teori dengan memvonis orang, beda. Seakan-akan kalau kita menjelaskan seperti ini berarti kita mengkafirkan, takfiri, wahabi, opolah bahasa yang sekarang ya. Enggak. Ini adalah penjelasan dalil. Adapun tentang adapun tentang vonis orang per orang itu ada SOP-nya yang berbeda. Ya, ada SOP-nya berbeda. Baik, masyarakat muslimin, ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, ya. Jadi masing-masing orang itu beda kondisinya. Ya. Baik, kemudian yang lain, dalil lain adalah apa? Yaitu ketika ada orang yang bertanya, ada seorang pemuda dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, ada seorang pemuda bertanya tentang uqabbilu wa ana shaim, bolehkah saya mencium istri saya di saat saya sedang berpuasa? Apa jawaban Nabi? Lah, nggak boleh mas. Kemudian baru beberapa menit datang kakek-kakek
nanya pertanyaan yang sama, uqabbilu wa ana shaim, bolehkah saya mencium istri saya di saat saya itu berpuasa? Apa jawaban Nabi? Boleh. Para sahabat heran, saling melihat. Lah kok iso ya? Satu pertanyaan ditanyakan oleh dua orang, jawabannya 180 derajat. Beda. Apa Nabi melihat ini kok pada heran ya? Apa kata beliau? Qad alimtu lima nadhara ba'dum ila ba'din. Saya tahu kok kenapa kalian saling menengok. Saya tahu. Inna syekh yamliku nafsah. Kakek ini lebih mampu mengendalikan diri daripada yang baru nikah tadi. Jadi daya strumnya lebih tinggi yang baru nikah. Ya. Ternyata beda jamaah sekalian. Berbeda pertanyaannya. Nah, masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Samalah berbicara dengan face to face, berbicara dengan seorang akhwat konsultasi agama dengan face to face dengan seorang nenek-nenek yang sudah tua konsultasi agama itu beda gitu ya. Ya. Anda nggak boleh gitu ya. Walaupun di tengah jalan orang banyak lewat, nanti orang curiga ya. Nah, tapi kalau orang tua kemudian mungkin apalagi mungkin dia fi akliha syai', akalnya punya masalah, maksudnya mungkin bukan idiot ya, berkurang akalnya. Itu Nabi melaksanakan juga. Ada nenek tua yang bertanya, beliau diam, bahkan ada beliau diam mendengarkannya, bahkan ada seorang ibu-ibu, mbak-mbak fi akliha syai'in, kata para sahabat, yang akalnya bermasalah. Artinya memang dia, maaf, mungkin apa istilahnya ini ya, nggak genap kata beliau ya. Nggak genap, ya memang nggak punya daya tarik sama sekali. Lihat orang kayak gitu kan nggak punya daya tarik sama sekali gitu ya. Nah gimana hukumnya? Ya Nabi mengatakan, silakan Mbak, jenengan mau duduk di mana nih? Silakan Anda pilih di antara sekian jalan. Akhirnya di situ ya Rasulullah, di pinggir jalan orang tersebut duduk, Nabi duduk di agak jauh ya. Silakan kamu nanya apa? Berdoa aja tapi di depan umum, lalu lalang. Loh kok bisa? Lah orang tadi nggak punya daya tarik sama sekali gitu ya. Jadi bisa berbeda orang, berbeda juga hukumnya. Ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang berikutnya jemaah sekalian, sama ya. Saat ditanya oleh ada sebagian orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, saya ingin jihad. Apa kata Nabi? Apakah bapakmu masih hidup atau ibu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Fafihi mafajahid. Maka berjihadlah dalam merawat mereka. Kalimat yang sama ya. Ditanya, ya Rasulullah, saya ingin jihad. Apakah kedua orang tuamu atau salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Masih. Fatabtagil ajra minallah. Terus kamu ingin mencari pahala lagi dengan medan jihad? Iya. Apa jawaban Nabi? Pulanglah kamu, rawatlah kedua orang tuamu, kemudian fa'ahsin suhbatahuma, pergauli mereka dengan cara yang baik. Udah, kamu ke sana. Tapi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk tidak jihad, divonis sebagai orang munafik. Kenapa? Karena berbeda masing-masing orang. Ya, tidak bisa kemudian kita samakan. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian juga wa ikhtilafu ajubati Nabi sallam li ikhtilafi ahwali sa'ilin wa durubihim wa qudratihim babun wasi'un katsir. Wa min dzalika wasaya Nabi sallam al-mukhtalifat li unasin talabu min al-wasiyah fa awsa kullu wahidin bi ghairi ma awsa bil akhar wa wajhu dzalika yarji ila ikhtilafi ahwali alladhi sa'aluhu al-wasiyah. Demikian juga dalam urusan wasiat. Kadang Nabi Muhammad ketika diminta oleh si fulan nasihat beda dengan ketika diminta oleh si fulan nasihat. Kenapa masing-masing fulan ini nasihatnya beda-beda dari Nabi? Karena perbedaan kondisi orang yang meminta wasiat. Saya berikan contoh. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah ausini." Saya pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan saya wasiat." Apa jawaban Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sebagaimana khutbah-khutbah yang ada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wahai Abu Dzar. Lakukanlah perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan buruk. Niscaya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan sebelumnya. Baik urusan terkait tentang Allah, dosa, atau terkait dengan manusia, kesalahan.
Maka ganti dengan perbuatan baik. Yang ketiga, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah, yaitu Abu Hurairah mengatakan, ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Ya Rasulullah, ya ausini bi syai'in wa la tuqtir alayya la'ali aihi." Ya Rasulullah, berikan saya wasiat, jangan banyak-banyak, biar saya mudah hafal. Mintanya dikit aja sih wasiatnya. Apa jawaban Nabi? La tagdob, ojo nesu. La tagdob, jangan marah. La tagdob, ya. Kullu dzalika yaqul la tagdob. Berkali-kali mengatakan jangan marah. Jangan marah Mas ya. Mas, jangan marah. Mas, jangan marah. Iya ya Rasulullah. Singkat, padat. Kepada Abu Dar 3, kepada orang ini cuma 1. Kenapa? Beda-beda. Abu Dar adalah orang yang sudah mampu mengendalikan emosinya. Maka wasiatnya yang dia butuhkan, bertakwa kepada Allah, berbuat baik setelah melakukan perbuatan buruk, kemudian memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Mungkin orang yang bertanya ini, sahabat ini, adalah orang yang tadi secara emosi dia itu belum mampu mengendalikan emosinya, masih diperbudak oleh emosinya. Maka jawaban Nabi apa? La tagdob, jangan marah, jangan marah. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ketika pertanyaan amal apa yang paling utama, jawaban Nabi juga berbeda. Contoh, dalam riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah bercerita, ada seorang Arabi, yaitu orang Arab Badui, datang menemui Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya mengerjakannya, saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Jawaban Nabi apa coba? 1, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2, wa tuqimus sholatal maktubah. Kamu menunaikan salat yang Allah wajibkan kepadamu. 3, wa tuaddiz zakatal mafruḍah. Kamu juga menunaikan zakat yang diwajibkan. Ya, dan 4, wa tasumu Ramadan. Dan kamu harus puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka ketika mendapatkan 4 wasiat ini, sahabat Badui tersebut mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abada wa la anqusu minhu." Demi Allah, saya tidak akan menambah dari 4 hal ini. Itu aja, dan tidak akan menguranginya. Udah 4 itu aja. Saya tidak akan nambah para tahajud, salat duha. 4 hal ini aja ya. Kemudian dan tidak akan menguranginya. Ya 5 waktu tapi saya laksanakan 5 waktu. Ya zakat tapi saya laksanakan. Puasa Ramadan tidak mungkin 35 hari ataupun 28 hari. Ya kalau nggak ada 9 ya 30 kan begitu. Akhirnya dia pulang, datang cuma untuk bertanya itu. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Man sarrahu ayyanduru ila rajulin min ahli jannati falyandur ila hada. Siapa yang ingin melihat calon penduduk surga, itu orangnya. Gak banyak-banyak. Jadi 4 ini udah beabot sih, dilaksanakan secara tenang loh ya. 1, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Baik menyekutukan dalam syirkul akbar ataupun syirkul asgor. Zaman sekarang susah ini, terutama syirik asgor. Kenapa? Apa-apa ingin diapresiasi. Sampai makan tiwul pun ingin diapresiasi. Buat status. Lagi dolan-dolan kemana gitu, biar orang tahu bahwa dia lagi jalan-jalan, itu ya ingin dapat apresiasi. Foto upload ya. Ya kalau nggak sosmed, kalau nggak lewat Facebook, Twitter atau apa ya minimal lewat status di BBA-nya gitu ya. Kan gitu ya. Semuanya ingin diapresiasi. Enggak ustadz, enggak orang umum pun dua gitu ya. Ustadz mau ngisi kajian ya kok ya sama ya. Ingin dapat apresiasi. Ya. Baik, Masya Allah ya. Ini memang berat. Asyirkul khafi. Syirik tersembunyi itu berat. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa syirik tersembunyi? Hubbus syuhrah. Cinta popularitas. Cinta apa? Popularitas. Zaman sekarang itu yang paling abot ya. Soalnya
no caption hoax. Ya. Terus jadi kacau lah. Jadi semuanya by caption ya. Baik, jemaah sekalian, kemudian ya, nah sama, insya Allah UIT ini akan kita lanjutkan, tapi sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Intinya cuma satu, bahwa perbedaan kondisi orang akan mengharuskan perbedaan jawaban ataupun perbedaan prioritas. Demikian, barakallahu fikum ajmain. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.